Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8 SMP, di video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak benda. Jadi di video sebelumnya kita sudah menjabarkan tentang pengertian gerak, kemudian besaran-besaran yang berpengaruh atau besaran-besaran dasar yang digunakan dalam konsep gerak benda. Kemudian juga sudah membahas tentang macam-macam gerak benda. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan gerak benda ini, yaitu terkait tentang perbedaan antara GLB dan GLBB serta apa contoh penerapan GLB dan GLBB ini dalam kehidupan. Nah, bagaimana penjabaran detailnya? Sekarang kita langsung lihat ke papan tulis. Oke, sekarang kita lihat untuk penjabaran materinya. Jadi kita akan membahas GLB dan GLBB supaya adik-adik bisa langsung membedakan antara GLB dan GLBB ini. Di sini kakak langsung bikinkan ciri-ciri dari GLB dan GLBB itu secara langsung. Nah, jadi untuk GLB dan GLBB ini merupakan singkatan. Kalau untuk GLB ini bisa kita sebut juga dengan gerak lurus beraturan. Oke ya, jadi GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan kalau GLBB di sini ada B-nya tambahan, berarti ada kata-kata berubah. Jadi GLBB ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke ya, berubah beraturan. Nah, dari kepanjangannya aja udah beda. Berarti di sini antara GLB dan GLBB dia juga punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, ciri-ciri yang pertama bisa kita lihat dari kecepatan. Oke, jadi perbedaan yang pertama itu kalau untuk GLB ini kecepatan benda, dimana di video sebelumnya sudah kita jelaskan kecepatan itu simbolnya adalah V. Oke, kecepatan benda pada GLB ini tetap. Jadi kecepatannya tetap. Dari awal bergerak sampai akhir bergerak kecepatannya segitu aja gitu. Atau bernilai tetap. Sedangkan kalau GLBB di sini ada kata kuncinya berubah. Berarti untuk GLBB kecepatan dari benda atau V nilainya berubah-ubah. Ya, berubah-ubah, tapi perubahannya itu secara beraturan. Itu untuk perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua bisa kita lihat dari percepatannya. Jadi kalau untuk GLB percepatan benda, dimana di video sebelumnya juga sudah kita jelaskan percepatan ini kita simbolkan dengan A. Untuk GLB percepatan benda itu adalah 0. Ya, atau tidak ada percepatan, atau juga bisa kita sebut dengan percepatan benda itu atau benda tidak mengalami percepatan. Nah, kalau di GLBB di sini benda mengalami percepatan, tapi percepatan dari benda itu bernilai tetap. Ya, ini nilainya tetap, tapi nilai percepatan itu ada. Nah, kemudian kalau dalam GLB di sini hanya berlaku persamaan kecepatan, di mana kan persamaan kecepatan itu V sama dengan rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Oke ya, jadi kecepatan itu sama dengan perpindahan per satuan waktu. Atau kalau misalnya nanti ada istilahnya kelajuan juga boleh. Kelajuan itu kan hampir sama atau sama simbolnya dengan kecepatan. Dimana untuk kelajuan itu rumusnya adalah jarak per satuan waktu. Jadi intinya sama ya. Kalau untuk kecepatan rumusnya perpindahan per satuan waktu. Kalau untuk kelajuan rumusnya adalah jarak per satuan waktu, dimana satuan dari kecepatan ingat lagi ya sama dengan satuan kelajuan yaitu meter per second. Kemudian kalau GLBB di sini karena dia mengalami percepatan dan juga nanti dia bisa mengalami perlambatan. Jadi rumus yang berlaku itu
Tentu rumus percepatan, di mana rumusnya adalah A sama dengan perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini persamaan yang berlaku dalam konsep GLBB. Nanti kalau misalnya adik-adik menemukan soal lebih lanjut, sebetulnya kalau SMP rumusnya cuma satu ini, tapi ada juga nanti soal-soal yang dikeluarkan di sekolah itu ada kaitannya dengan jarak. Jadi untuk jarak bisa kita gunakan rumus S sama dengan V0 dikali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Ini jarak untuk benda yang mengalami pergerakan GLBB. Terus ada juga rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah kurang 2 kali A kali S. Tapi dua buah rumus di bawah ini jarang ya digunakan. Ini hanya untuk pengetahuan tambahan adik-adik. Mana tahu nanti di sekolah ada menanyakan jarak dalam soal GLBB juga hubungan jarak dengan kecepatan akhir suatu benda. Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi, perbedaan antara GLB dan GLBB ini adalah bentuk grafik. Jadi ada grafik, di mana grafik yang kita bahas di sini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi V terhadap T. V sejajar sumbu Y dan T sejajar sumbu X. Nah, karena ciri-ciri dari GLB tadi kecepatannya tetap, berarti bentuk grafiknya nilainya tetap. Nih, linear lurus gitu ya. Nah, kalau untuk GLBB tadi kan kecepatannya berubah. Jadi bisa kecepatannya itu bertambah, bisa kecepatannya berkurang. Jadi grafiknya tentu ada dua juga. Oke ya. Jadi untuk grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB di sini bisa naik, bisa turun. Kalau naik artinya kecepatannya bertambah terhadap waktu. Nah, kalau sudah menemukan grafik seperti ini berarti benda itu mengalami GLBB dipercepat. Oke ya, GLBB dipercepat. Artinya kecepatan benda itu bertambah. V benda bertambah. Nah, kalau misalnya sebaliknya, jadi bentuk grafiknya turun ke bawah. Artinya di sini benda itu mengalami pergerakan GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Kalau diperlambat berarti kecepatan benda itu tentu berkurang terhadap waktu. Jadi V benda berkurang. Ini ya hal-hal yang harus ada bedakan antara GLB dan GLBB. Nah, sekarang kita lihat untuk poin yang harus ada dipahami lagi adalah tentang percobaan GLB dan GLBB ini dengan menggunakan Taiker timer dan tetesan oli. Jadi untuk soal-soal tentang gerak benda ini selalu sering keluar di soal ulangan ataupun soal ujian. Nah, sebetulnya untuk membaca hasil percobaan GLB dan GLBB dengan menggunakan dua alat ini sangat sederhana dan sangat mudah, tapi kesalahan yang sering terjadi itu adalah kebolak-balik dalam menentukan apakah dia GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk gambar yang GLB. Nah, untuk Taiker timer dan tetesan oli, GLB tadi kan ciri-cirinya kecepatan benda itu tetap. Di sini ada titik-titik yang bisa ada dilihat. Kalau dia GLB berarti jarak antara titik-titik itu sama, baik untuk Taiker timer ataupun tetesan oli. Bisa ya, jadi intinya kalau dia GLB, jarak masing-masing titik itu sama. Kemudian kalau GLBB dipercepat, GLBB dipercepat, tadi kan kecepatan benda itu bertambah atau percepatannya bernilai positif. Nah, dari dua buah gambar ini untuk gambar Taiker timer, ini gambar tetesan oli. Nah, bagaimana cara menentukan atau cara kita membaca
Di sini kan ada arah-arahnya ya. Ini menunjukkan arah dari pergerakan benda yang kita gunakan dalam percobaan GLB dan GLBB ini. Kalau untuk tiker timer, adik-adik membaca hasil titik-titik itu kebalikan dari arah pergerakan benda. Kalau kita lihat dari gambar pertama, arah pergerakan benda kan ke kiri. Berarti kita membacanya itu dari kiri ke kanan. Bisa ya? Jadi kalau dia GLBB dipercepat, jarak titiknya itu makin lama makin jauh. Tapi kalau misalnya di gambar kedua, arah dari pergerakan benda ke kanan, berarti kita membacanya itu dari kanan ke kiri. Ini kan tetap sama kan, jarak dari titik-titiknya itu makin lama makin jauh. Cuma bedanya di sini kita hanya membaca titik-titik itu kebalikan atau berlawanan arah dengan arah dari gaya atau arah dari pergerakan benda yang dikasih di dalam soal atau di dalam gambar. Kalau untuk tetesan oli, intinya sama juga. Makin lama pergerakannya berarti titik-titik itu jaraknya makin jauh, tapi cara kita membacanya itu searah dengan pergerakan benda. Ini kan arah pergerakan benda ke kiri nih, berarti tetap kita bacanya ke kiri. Ini kan titiknya dari rapat menjadi renggang. Kemudian di gambar bawah, di gambar di bawah ini arah pergerakan benda itu kan ke kanan, berarti kan kita membacanya itu tetap arahnya ke kanan. Makin lama jarak titik itu makin jauh. Jadi intinya adik-adik, kalau gerak benda itu GLBB dipercepat, jarak titik itu makin lama makin jauh. Jarak titik-titik makin lama makin jauh, atau bisa juga kita sebut dengan jarak titik-titik itu makin lama makin renggang. Jadi makin renggang. Ini ya kata kuncinya. Tapi bedanya kalau untuk tiker timer, kita membaca arah titik itu berlawanan dengan arah pergerakan benda atau dengan arah panah yang dikasih di gambar. Oke ya. Nah, kemudian kalau GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB dipercepat, tadi kan jarak titik-titik itu makin lama makin jauh atau makin renggang. Berarti kalau untuk GLBB diperlambat, kebalikannya, jarak titik, ya, jarak titik-titik makin lama makin dekat, atau bisa juga kita sebut makin lama makin rapat titik-titiknya. Ini kalau dia GLBB diperlambat. Nah, sekarang cara membacanya untuk tiker timer tetap sama dengan yang di GLBB dipercepat. Jadi kalau arahnya ini kan ke kiri, berarti kita membacanya ke arah kanan. Ini kan mula-mula dia renggang, kemudian makin lama makin rapat. Sama dengan gambar yang di bawah. Ini kan arah pergerakannya ke kanan nih, berarti kita membacanya itu dari kanan ke kiri. Dia tetap kan dari renggang, kemudian makin lama makin rapat. Tapi kalau untuk tetesan oli, kita tetap membacanya itu searah dengan pergerakan benda. Ini dari arahnya ke kiri, ya udah kita membacanya dari kanan ke kiri. Mula-mula dia renggang, kemudian makin lama makin rapat. Ini juga arah pergerakan benda itu ke kanan, berarti kita membacanya dari kiri ke kanan. Makin lama jarak titiknya itu makin dekat. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk perbedaan GLB dan GLBB dengan menggunakan tiker timer dan tetesan oli ini, kalau dia GLB berarti jarak titik-titik itu sama. Oke, atau jarak titik-titiknya tetap baik untuk tiker timer ataupun tetesan oli. Kalau GLBB dipercepat, jarak titik itu makin lama makin jauh atau makin renggang, baik itu untuk tiker timer atau untuk tetesan oli. Tapi kalau untuk tiker timer, kita membaca arah titik itu berlawanan arah dengan arah pergerakan benda. Kalau untuk GLBB diperlambat, berarti kebalikan dari GLBB dipercepat. Jarak titik-titik makin lama makin dekat atau makin rapat, baik untuk tiker timer ataupun untuk tetesan oli. Tapi kembali lagi, kalau tiker timer berarti cara membaca kita berlawanan arah dengan arah pergerakan benda atau dengan arah panah.
Oke ya, adik-adik, itu untuk percobaan Tiger timer dan tetesan oli. Sekarang kita lanjutkan untuk poin yang terakhir, yaitu tentang penerapan konsep GLB dan GLBB ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita lihat untuk GLB. Kalau GLB ini contohnya apa? Misalnya ada sebuah mobil atau sebuah motor yang sedang melaju di jalan raya. Intinya motor dan mobil itu melaju dengan kecepatan tetap. Jadi kata kuncinya kecepatannya harus tetap ya. Jadi ada motor atau mobil yang melaju, melaju di jalan raya, tapi dengan kecepatan tetap. Kemudian apa lagi contohnya? Contoh lain misalnya ada seorang anak yang sedang berjalan, tapi harus dengan kecepatan tetap. Pokoknya intinya kalau GLB ini kecepatannya harus tetap ya. Jadi ada anak ini berjalannya dengan kecepatan tetap. Kecepatannya harus tetap. Itu contoh penerapan dari GLB dalam kehidupan. Banyak lagi ya contoh-contoh lain. Kembali lagi intinya kecepatan benda itu harus tetap. Kemudian kalau untuk GLBB tadi ada dua. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Kalau GLB dipercepat berarti kecepatan benda itu bertambah. Contohnya apa? Contohnya misalnya mobil yang sedang diam kemudian kita gas. Jadi mobil digas dari keadaan diam, berarti kan ini jelas kecepatannya itu bertambah. Kemudian ada lagi buah yang jatuh dari pohonnya. Buah jatuh dari pohon. Kenapa buah yang jatuh dari pohon ini kita katakan sebagai penerapan GLBB dipercepat? Karena pergerakan dari buah ini kan searah dengan gravitasi bumi. Intinya setiap benda yang jatuh ke bawah itu pasti akan mengalami GLBB dipercepat karena arahnya searah dengan gravitasi bumi. Kemudian contoh yang lainnya misalnya kita mengendarai sepeda, tapi sepedanya ketika menuruni pendakian. Ini kan juga tanpa kita kayuh, dia bisa bergerak sendiri ya, menuruni pendakian. Nah, ini beberapa contoh untuk GLBB dipercepat. Intinya kalau GLBB dipercepat ini kecepatan benda bertambah. Kalau GLBB diperlambat, berarti kan kebalikannya aja. Kalau untuk dipercepat tadi contohnya mobil digas. Kalau diperlambatnya gimana? Supaya kecepatannya berkurang, berarti mobil itu kita rem. Mobil di rem. Terus apa lagi contohnya? Untuk yang kedua juga boleh kita balikkan. Kalau untuk GLBB dipercepat, buah jatuh dari pohon. Kalau untuk GLBB diperlambat, buah kita lempar ke atas. Berarti kan dia melawan gravitasi bumi gitu. Pasti pada suatu waktu buah itu akan berhenti pada ketinggian maksimum dan akhirnya dia jatuh lagi ke bawah. Kemudian contoh yang ketiga, kalau untuk GLBB dipercepat, sepeda menuruni pendakian. Kalau untuk kebalikannya berarti mendaki kan. Jadi sepeda mendaki pendakian atau mendaki bukit juga boleh. Nah, ini kan makin lama kita akan makin susah dalam mengayuh sepeda. Artinya di situ kecepatan benda atau kecepatan sepeda itu berkurang. Kemudian apa lagi contohnya? Misalnya ada bola menggelinding di lapangan. Kalau misalnya sebuah bola kita sepak, kemudian pasti akibat dari rumput yang ada, dia pada suatu waktu akan berhenti. Jadi bola menggelinding di lapangan. Makin lama kecepatannya akan makin berkurang.
kurang. Oke, adik-adik, ini untuk beberapa penerapan contoh GLB dan GLBB, dipercepat dan diperlambat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu untuk materi gerak benda yang kedua. Intinya di sini adik-adik harus paham membedakan GLB dan GLBB. Kalau GLB berarti gerak lurus beraturan, di sini ciri-cirinya kecepatan benda harus tetap. Supaya kecepatan benda itu tetap, berarti percepatan benda harus sama dengan 0. Dan rumus yang berlaku itu V sama dengan delta S per delta T untuk kecepatan, atau untuk kelajuan V sama dengan jarak per satuan waktu. Juga ada bentuk grafiknya tadi ya, hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kalau untuk GLBB ini kan dia berubah. Apanya yang berubah? Berarti kecepatannya. Kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu, tapi berubahnya secara beraturan. Supaya kecepatannya itu berubah-ubah, berarti benda harus mengalami percepatan atau perlambatan, di mana percepatannya itu harus tetap. Dan rumus yang berlaku itu A sama dengan perubahan kecepatan per satuan waktu. Oke ya, dan juga ada bentuk grafiknya. Terus ada juga kita menentukan hasil percobaan untuk GLB dan GLBB dengan menggunakan Tykers timer dan tetesan oli. Intinya sama, tapi untuk Tykers timer kita membaca titik-titik itu berlawanan arah dengan arah panah atau arah dari pergerakan benda yang dikasih di gambar soal. Kemudian penerapan GLB dan GLBB. Untuk GLB berarti intinya di sini kecepatannya itu harus tetap, baik itu sebuah motor atau mobil ataupun seorang anak yang berjalan dengan kecepatan yang tetap. Kalau untuk GLBB ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kembali lagi intinya kalau GLBB dipercepat, kecepatan benda itu bertambah. Kalau GLBB diperlambat, berarti kecepatan benda itu berkurang. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.